Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septia Wahyuni. Saya dari kelas 1F ingin memenuhi tugas mata kuliah fikih dan usul fiqh. Materi yang akan saya bahas adalah tentang istihsan. Secara bahasa, istihsan berarti menilai sesuatu itu baik. Secara istilah, istihsan memiliki banyak sekali definisi dan banyak sekali pengertian. Namun dapat disimpulkan bahwa istihsan berarti meninggalkan dalil yang kuat dan mengambil dalil yang lemah karena ada suatu kebaikan di dalamnya. Seorang mujtahid seharusnya mengambil dalil yang kuat dan meninggalkan dalil yang lemah. Tetapi dalam beberapa hal, seorang mujtahid tersebut mengambil dalil yang lemah dan meninggalkan dalil yang kuat karena ada kebaikan di dalamnya. Istihsan ditumbuh kembangkan oleh Imam Hanafi dan disetujui oleh mazhab Maliki. Mengapa demikian? Mengapa mereka memperbolehkan istihsan tersebut? Karena dalam rangka jalbul masolih atau meraih kebaikan, ada kebaikan di dalamnya, dan raf'ul haraj, menghilangkan kesulitan di dalamnya. Ada 6 macam istihsan. Yang pertama adalah istihsan berdasarkan nas, atau berarti istihsan berdasarkan ayat dan hadis. Di dalam bahasa Arab disebut dengan istihsan bin nasi. Contohnya adalah sebuah kasus pencurian yang melebihi dari 1 nisab. Itu wajib dipotong tangannya. Pernyataan ini jelas berdasarkan Quran Surah Al-Ma'idah ayat 38. Tetapi berdasarkan Quran Surah Al-Baqarah ayat 173 di dalam keadaan terpaksa. Jadi ketika pencuri tersebut di dalam keadaan terpaksa, maka atau di dalam musim pencekik, maka tidak dipotong tangannya atau bahkan tidak dihitung dosanya. Nah, itu contoh istihsan berdasarkan nas atau berdasarkan ayat dan hadis. Contoh yang kedua adalah istihsan berdasarkan ijma. Disebut dengan istihsan bil ijma. Contohnya pada kasus jasa pemandian umum. Nah, menurut kaidah umum, jasa pemandian umum ini harus jelas berapa lama dan berapa banyak air yang digunakan. Tetapi ketika cara ini tetap dilakukan, itu akan mempersulit banyak orang. Nah, para ulama sepakat bahwa jasa pemandian umum itu tetap diperbolehkan tanpa menentukan berapa lama dan berapa banyak air yang digunakan. Nah, itu contoh istihsan berdasarkan ijma. Istihsan yang ketiga adalah istihsan berdasarkan adat kebiasaan, atau biasa disebut dengan istihsan bil urf. Contohnya pada wakaf. Menurut dalil yang kuat, wakaf itu hanya diperbolehkan pada harta benda yang kekal dan tidak bergerak. Sedangkan harta yang bergerak atau tidak kekal itu tidak diperbolehkan. Tetapi pada zaman sekarang atau masa kini itu sudah banyak sekali wakaf yang pada harta benda yang bergerak dan tidak kekal. Itu karena adat kebiasaan. Lanjut pada istihsan yang keempat adalah istihsan berdasarkan darurah. Istihsan bid darurah, istihsan berdasarkan darurat. Nah, contohnya pada sumur yang terkena najis. Menurut kaidah umum, sumur itu sulit sekali dibersihkan dengan mengeluarkan semua air di dalam sumur tersebut, karena sumur tersebut bersumber dari mata air yang sulit dikeringkan. Nah, tetapi beberapa ulama mengatakan bahwa sumur itu bisa dibersihkan hanya dengan memasukkan beberapa air galon ke dalamnya. Jadi itu karena suasana darurat atau keadaan darurat. Jadi itu adalah istihsan berdasarkan darurah,
berdasarkan kondisi-kondisi darurat. Istihsan yang kelima adalah istihsan berdasarkan kemaslahatan atau istilah bil maslahah. Contohnya pada dokter. Kebolehan dokter dalam melihat aurat wanita dalam proses pengobatan. Menurut kaidah umum, seorang dilarang melihat aurat orang lain, tetapi dalam keadaan tertentu seseorang harus membuka bajunya untuk memeriksa penyakitnya. Maka untuk kemaslahatan orang itu, maka menurut kaidah istihsan seorang dokter diperbolehkan. Nah, yang keenam adalah istihsan berdasarkan qiyas al-khafi atau qiyas khafi. Maksudnya adalah meninggalkan qiyas jali dan mengambil qiyas khafi. Apa yang dimaksud dengan qiyas jali dan qiyas khafi? Qiyas jali ini adalah qiyas yang sudah jelas ilatnya, dan qiyas khafi ini adalah qiyas yang masih samar-samar. Jadi seorang mujtahid itu mengambil qiyas khafi, qiyas yang lemah, dan meninggalkan qiyas jali, qiyas yang jelas ilatnya, karena ada kebaikan di dalamnya. Mungkin hanya materi istihsan segitu saja yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Mohon maaf ketika ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.